Pada video kali ini kita akan belajar tentang adu komen dengan menggunakan parameter. Mula-mula kita buat dulu aplikasi baru, kemudian kita simpan semua. Coba kita jalankan. Sudah, coba kita pindahkan database-nya. Di database ini kita nanti akan menggunakan tabel mahasiswa sama tabel nilai. Mula-mula kita tambahkan adu connection, adu comment, sama adu query dan data source. Jadi ada data source, adu query nanti untuk menampilkan datanya, adu comment untuk mengisi insert, update, delete. Mula-mula kita buat dulu koneksinya. Kita hilangkan lokasi filenya, sisakan nama file database-nya saja. Login from-nya kita hilangkan, aktif. Kemudian adu comment, connection-nya saya pakai adu connection 1, adu query kita pakai adu connection 1, data source, datasetnya adu query 1. Kemudian saya tampilkan di bgrid untuk menampilkan isi tabelnya. Ya, kemudian saya masukkan, saya pakai combo saja, combo box 1, combo box 2. Jadi combo box 1 nanti dipakai untuk mahasiswanya, combo box 1 untuk menampilkan data mahasiswa, combo box 2 saya pakai untuk nilai, kemudian edit, ini memasukkan nilai, kemudian ada button 1 untuk simpan, button 2 update, button 3 delete. Jadi untuk insert, update, delete, ganti insert captionnya. Insert, update, delete. Ya, mula-mula adu query, kita buat query-nya. Di sini kita buat query design dari tabel mahasiswa, tabel nilai, relasikan nim dengan nim dengan cara klik, drag, tarik sini, double klik nimnya sehingga muncul di sini nim, nama, mata kuliah, nilai. Jadi yang ditampilkan nanti relasi antara tabel ini. Kita jalankan. Ini hasil relasinya. Kita lihat SQL view-nya. Ini saya copy, saya pindahkan ke SQL-nya adu query. Titik koma di belakang dihilangkan. Oke, aktifkan. Terus data source sudah dari adu query 1, db grid-nya, data source dari data source 1. Ya, di sini udah kelihatan
relasi antara tabel mahasiswa sama tabel nilai. Nah, nanti kita bisa menginsertkan nilai berdasarkan NIM yang dipilih, mata kuliahnya apa, nilainya berapa. Nah, mula-mula kita isi kombonya dengan cara yang seperti pembelajaran yang lalu, tapi biar cepat saya mau tunjukkan ini langsung diisi saja dengan itemsnya. Saya isikan NIM-nya 19.19.001, 19.19.002, 19.19.003. Oke, item indeksnya saya pilih 0. Yang kedua, mata kuliahnya saya tambahkan di sini matematika, kimia, fisika, biologi. Jadi ada matematika, fisika, kimia, biologi. Item indeksnya saya kasih 0 ya. Jadi nanti kalau kita jalankan ini, kita bisa nambahkan nilainya 0,02. Mata kuliah fisika nilainya kita bisa isi 100. Kalau kita insert nanti akan masuk ke sini datanya. Untuk melakukan itu, kita akan memasukkan perintah seperti pembelajaran yang lalu, insert into mahasiswa, NIM dan sebagainya. Jadi ini akan kita isikan ke tombol insert, update sama delete. Mula-mula kita masukkan ini, saya copy dulu, insert. Nah, add comment 1 titik comment text. Insert itu mahasiswa. Nah, kali ini kita bukan tabel mahasiswa tapi tabel nilai NIM. Kemudian kita lihat di tabelnya, tabel nilai NIM mata kuliah nilai. Mata kuliah nilai. Jadi ada NIM mata kuliah nilai plus values-nya adalah NIM mata kuliah misalnya fisika, nilainya 100. Nih, ada dokumennya seperti ini. Nah, kemudian sekarang kita pakai variabel di sini. Variabelnya saya pakai NIM. MK yang kedua nilai. Ya. Kemudian ada komen 1 titik parameters titik param by NIM. NIM titik value nya itu sama dengan combo box 1 titik teks. Ada komen 1 titik parameter titik param by NIM. MK titik value nya sama dengan combo box 2 titik teks. Kemudian ada komen 1 titik parameter titik param by NIM, nilainya titik value sama dengan edit 1 titik teks. Kemudian ada komen 1 titik execute, ada query 1 titik close, ada query 1 titik open. Ya, ini untuk refreshnya. Ya, coba kita perhatikan dulu, kita coba. Ini kalau saya tambahkan Budi, mata kuliahnya saya tambahkan mata kuliah kimia, nilainya 70. Saya insert. Nih, jadi Budi mata kuliah kimia 70. Ya, saya kembali ke sini. Ini kelebihan dari AutoComment ya. Jadi kalau kita pakai parameter di sini, AutoComment parameter param by NIM nilai sama dengan value. Coba kalau kita perhatikan di sini. Nilai ya, jadi kalau nilai di sini tipe datanya adalah ya, nilai. Kalau kita lihat design view, nilainya adalah number,
tipe datanya adalah number. Jadi nilai itu tipe datanya adalah number. Sedangkan di sini kita ambilkan dari edit 1 teks yang tipe datanya adalah string. Nah, ini kelebihan dari adu komen. Kalau kita menggunakan parameter, kita bisa tinggal masukkan aja nilai value-nya itu adalah, kita nggak usah memikirkan dia itu string, dia itu number atau apapun juga. Ini langsung bisa otomatis masuk ke database nanti. Jadi selalu menyesuaikan sendiri. Itu tidak bisa dilakukan saat Anda menggunakan parameter. Contohnya ini, kita tambahkan adu tabel ya, adu tabel, kita konekkan ke database, adu connection 1, tabel nimnya tabel nilai, saya aktifkan. Kemudian saya double klik, munculkan semua fieldnya. Ini mata kuliah nilai. Kemudian saya masukkan ke perintah di sini. Adu tabel 1. Adu tabel 1 nilai titik value titik 2 sama dengan edit 1 titik teks. Nah, kalau kita lakukan ini, coba kita perhatikan di sini. Adu tabel 1 value-nya integer, sedangkan edit 1 teks tipenya adalah string. Jadi nanti ini pasti akan error kalau kita jalankan. Ini ada error karena adu tabel 1 nilai itu tipenya adalah integer, sedangkan edit 1 teks tipenya adalah string. Nah, di sini nggak terjadi. Adu komen 1 parameter nilai, walaupun dia nantinya jadi number, kita kasih teks nggak masalah. Ini enaknya kalau kita menggunakan parameter, tidak menggunakan adu tabel value. Ya, kita lanjut. Adu tabelnya bisa saya buang. Kita kembali ke update sekarang. Nah, ini semua perintah diawali dengan adu komen supaya meringkas. Saya tambahkan ini with adu comment to begin. Ini saya kopikan semua, pindahkan di sini. Ya, jadi biar lebih ringkas. Kemudian yang kedua, saya copy, saya tambahkan ke update. Kemudian perintah update formatnya seperti ini, ya, ganti di sini. Update dari tabel nilai, nah, kalau update pasti ada set MK atau set nilai. Yang diganti biasanya nilai. Ini saya kasih parameter nilai, where nimnya sama dengan ini. Nah, kita coba aja di sini sekarang. Kita coba di sini. Kita kembali ke design view yang nimnya sama dengan 1918001, yang mata kuliahnya adalah kimia. Oke, ya, jadi 01 mata kuliah kimia. Kita lihat SQL view-nya ini. Ya, jadi ada ini where sama dengan itu. Jadi kalau kesulitan Anda bisa copy paste saja nanti dari sini. Ya, jadi where nimnya sama dengan ini. Saya kasih di parameternya nim, n, mk nya sama dengan parameter mk. Jadi ya,
akhir selesai, titik koma. Jadi value nya sudah ada, dibuang. Jadi update dari nilai, yang diganti adalah nilainya yang NIM-nya sama dengan ini dan mata kuliahnya sama dengan ini ya. Jadi nanti NIM-nya tetap ngambil dari sini, combo box 1, combo box 2, edit 1. Coba kita jalankan sekarang. Jadi ini misalnya nomor 1 mata kuliahnya fisika, kita ganti nilainya jadi 50. Kalau kita update ya, nilainya berubah jadi 50. Nah, misalnya fisika saya ganti 90, saya update ya, fisika akan berubah jadi 90. Untuk delete ya, formatnya delete dari tabel mahasiswa seperti itu. Copy, saya paste. Delete dari tabel nilai where NIM-nya ini, mata kuliahnya ini. Jadi delete dari tabel nilai where NIM-nya ini. Nah, jadi kita nggak membutuhkan parameter nilai. Jadi yang NIM-nya ini dan mata kuliahnya ini akan dihapus. Kalau kita jalankan, ada error. Oh, ini kurang-kurang. Tutup. Ini sudah. Oke. Jadi kalau kita menghapus nilai fisika dia, kita tinggal pilih fisika, NIM-nya 01. Kalau kita delete, dia akan hilang. Tapi harusnya dikasih pertanyaan dulu, apakah benar mau dihapus baru hilang. Nah, ini. Jadi dari sini kita bisa lakukan insert, update, delete menggunakan AutoComment dan parameter. Satu lagi untuk kelebihan dari AutoComment. Jadi gini, misalnya kita punya aplikasi untuk kasir. Jadi di sini orang memasukkan belanjaan, muncul semua belanjaan di sini. Kemudian kalau setelah selesai bayar, diproses, begitu klik misalnya proses untuk pembayaran, yang terpengaruh di situ bukan hanya satu tabel. Jadi misalnya seperti saya klik di sini, maka ada tabel stok barang. Jadi mula-mula barang yang dibeli ini stoknya ada 5, begitu dibeli 2, maka di tabel stok akan berkurang 2. Sedangkan di tabel kas, jadi pendapatannya akan bertambah rupiahnya, jadi rupiahnya akan bertambah di sana. Nah, kalau kita menggunakan AutoComment, perintahnya tinggal ditambahkan saja di sini. Jadi yang pertama kita insert into tabel kas, jadi tabel kasnya ditambah karena ada masukan baru. Kemudian di tabel stok kita lakukan update. Jadi di button satu klik itu pertama kita insert, kemudian di bawahnya langsung kita masukkan perintah berikutnya, misalnya update. Jadi kita masukkan di sini update dari tabel stok. Jadi stoknya yang tadinya 5 berkurang jadi 3. Jadi stoknya sekarang jadi 3. Jadi kasnya bertambah, stoknya berkurang. Nah, jadi kalau menggunakan AutoComment, kita perintahnya tinggal disusun saja seperti ini. Kita bisa lakukan tabel yang pertama diapakan, diinsert atau diupdate. Tabel yang kedua kita misalnya kita update. Nah, misalnya ada lagi, selain itu kita harus insert lagi tabel yang ketiga. Jadi ini ada lagi insert di bawahnya tabel yang ketiga. Dengan AutoComment kita akan lebih gampang melakukannya. Tapi kalau kita menggunakan AutoTabel nggak bisa, karena ini harus dari AutoTabel 1 kita insert di sini, ini jadi lagi AutoTabel 2 kita insert ini, kalau ada AutoTabel 3 kita insert lagi AutoTabel 4 dan seterusnya. Jadi kalau tabelnya ada banyak, kita akan kesulitan menggunakan banyak AutoTabel. Tapi kalau kita menggunakan AutoComment, cukup satu AutoComment, kita bisa insert, update, delete untuk semua tabel yang ada di dalam database. Jadi untuk insert, update, delete saya rasa cukup sampai sini. Terima kasih.